Jadi kalau orang sudah punya rasa dengki Bapak Ibu, itu lagi-lagi bisa lebih kejam daripada yang namanya iblis tadi. Karena dengan sifat dengki itu bisa membunuh, bisa memfitnah, bisa apapun dia akan lakukan. Ya. Sebaliknya kalau dia tidak punya rasa dengki, yang muncul ada sifat kasih sayang, sifat kemuliaan, sifat memberi dan sebagainya, itu lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya subhanallah, ini penting sekali. Sehingga kenapa di dalam kitab ini masalah dengki ini ditaruh yang pertama oleh beliaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhatul Allah, marilah kita awali silaturahim dan majelis taklim kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya yang terakhir kita coba doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, Allah berikan jalan keluar yang terbaik yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, dan kita semua senantiasa diberikan kesabaran atas segala sesuatu. Amin. Baik Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam ini kita masuk pada bab baru ya, terkait dengan Kitabul Jami dari kitab Bulughul Maram ini, yakni terkait dengan peringatan untuk menghindari akhlak yang buruk. Bapak Ibu ya Allah, seringkali kita menyadari bahwa kita melakukan banyak kebaikan ya. Kita sadar telah melakukan banyak kebaikan, tetapi di saat yang sama kita tidak menyadari ya, kita tidak menyadari telah melakukan satu kesalahan-kesalahan yang itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau kemarin sempat kita diperintahkan Rasulullah untuk mengikuti perilaku buruk dengan perilaku yang baik, karena itu bisa menghapus. Tetapi ada beberapa perilaku buruk yang itu diumpamakan seperti halnya kayu bakar misalnya, yang membakar ini ya, amal-amal kebaikan. Bahkan ada satu perilaku buruk yang itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, gitu ya. Sehingga syaratnya untuk bisa terselamatkan dari itu, maka perilaku buruk itu harus diterjang, gitu ya. Jadi contohnya misal tiba-tiba jangan kejatuhan cicak deh, cedus, wah ini celaka ini, saya nggak boleh keluar rumah misalnya. Wonten nggih gitu. Suatu ketika tiba-tiba kita kejatuhan cecak ya, sehingga kita punya keyakinan kalau kejatuhan cecak itu menjadikan kita celaka. Lah untuk biar nggak celaka, kita di rumah saja, nggak harus keluar. Selagi ini kita lakukan, maka kita termasuk di bagian orang yang melakukan dosa besar yang itu menjadikan kita menjadi calon penghuni neraka. Maka Rasulullah memberikan satu cara ya untuk menyelesaikan itu dengan kita diminta untuk nabrak itu maksudnya apa? Jadi begitu kita yakin bahwasanya cicak ini bisa menjadikan kita celaka, maka saya nggak keluar. Maka yang harus dilakukan orang beriman, dia diperintahkan Rasulullah untuk menghapus itu dengan melaksanakan amalan kebaikannya. Bahwa sesungguhnya kejatuhan cicak itu tidak masalah, gitu ya. Dia sudah jalankan aja sesuai dengan hal yang lain. Katanya di antara contoh-contoh yang dilarang Rasulullah adalah hal tersebut ya. Baik Bapak Ibu Allah, pada kesempatan malam hari ini bab terkait dengan peringatan untuk menghindari akhlak yang buruk ini itu diawali dari hadis yang ke-1524, di mana di hadis ini ya tadi yang kami sampaikan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi sifat dengki, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah ya, iyyakum ya, jauhilah wal hasad, yakni sifat dengki. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya sifat dengki itu yakul, itu dia makan al hasanat, kebaikan. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kemarin kita telah bahas wa'ad bisayat al hasanat tamhuha, kan ya. Jadi itulah perilaku buruk dengan amalan kebaikan, niscaya dia akan menghapusnya. Nah ternyata ini ada satu amalan
Ya, perilaku buruk yang itu bukan hanya sekedar menghapus tapi memakan bahkan ya. Jangan besok ya, bahkan memakan kebaikan tersebut ya. Jadi fa innal hasada, karena sungguhnya sifat dengki dan hasad itu yakul, dia makan al hasanat, ini kebaikan. Dan tidak main-main. Cara makannya itu kama ta'kul, sebagaimana makannya anar, api, al khotobah, terhadap kayu bakar. Jangan bersangka. Jadi artinya kalau kita coba renungkan ini, semakin besar kayu bakarnya, sifat dengkinya, yaitu akan semakin banyak memakan kayu bakar. Bahkan kalau bisa rumah yang bisa terbakar gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah, ternyata hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena begitu pentingnya Rasulullah mengingatkan kita, yakni beliau juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Anas bin Malik. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Wali Ibnu Majah min hadis Anas nahu. Jadi hadis yang sama juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, diantaranya dari Ibnu Majah dan Anas bin Malik ya. Baik. Bapak Ibu Allah, hadis yang ringkas tadi ini ternyata nanti penjelasannya tuh banyak sekali, bukan hanya sekedar terkait dengan sifat dengki, tapi juga nanti ada sifat tiarah yang tadi saya contohkan ya, yakni meramalkan sebuah kesialan. Malam-malam ada bunyi yang gitu, wah habis ada orang mati. Itu juga nggak boleh ya tadi. Ya. Bapak Ibu Allah, hadis ini adalah dalil tentang celaan terhadap sifat dengki dan keburukannya. Ya, jadi hadis ini lagi-lagi mencela orang yang memiliki sifat dengki. Ya, orang dengki tidak akan pernah bisa gemuk gitu ya, karena artinya senantiasa besi setan kepada orang Jawa gitu ya. Baik. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ia adalah dosa pertama yang dengannya Allah didurhakai oleh iblis. Ya, jadi dengki ini ada satu dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk yang namanya iblis, atau ya yang di surga. Dia begitu menikmati kemewahan yang telah Allah berikan, tetapi karena satu perintah atau satu sifat dengkinya terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, itu menjadikan dia didurhakai. Dia sehingga benar-benar terbelah gitu ya. Satu sisi menjadi makhluk yang didurhakai Allah, yakni iblis, di sisi yang lain menjadi makhluk yang dimuliakan Allah, yakni malaikat. Dan di tengah-tengahnya ada manusia gitu ya. Artinya manusia ini yang diwakili Nabi Allah Adam alaihissalam saat itu bisa lebih kejam daripada iblis, bahkan lebih mulia dari malaikat. Jadi ini lagi-lagi hanya terkait dengan satu penyakit yang namanya penyakit dengki gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kita bisa menganalogkan ya. Jadi kalau orang sudah punya rasa dengki Bapak Ibu, itu lagi-lagi bisa lebih kejam daripada yang namanya iblis tadi. Karena dengan sifat dengki itu bisa membunuh, bisa memfitnah, bisa apapun dia akan lakukan. Ya. Sebaliknya kalau dia tidak punya rasa dengki, yang muncul ada sifat kasih sayang, sifat kemuliaan, sifat memberi dan sebagainya, itu lebih mulia dibandingkan malaikat. Ya subhanallah, ini penting sekali. Sehingga kenapa di dalam kitab ini masalah dengki ini ditaruh yang pertama oleh beliaunya. Jadi disebutkan di sini bahwa kenapa iblis menjadi yang didurhakai, karena iblis menolak untuk bersujud pada Allah atau melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena kedengkian dan kesombongan dia pada Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Bapak Ibu, dengki adalah perasaan perasaan senang terhadap hilangnya suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ini inti dengki seperti itu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, gitu ya. Ataukah mereka dengki kepada manusia wahai Muhammad ya, lantaran karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Ya, ini jelas sekali. Monggo ini kita buang ya jauh-jauh dari diri kita, dari keluarga kita, dari saudara kita, teman kita, semua lah itu jadi dengki harus kita buang sejauh mungkin gitu ya. Bapak Ibu Allah, sehingga dalam kitab ini untuk menjelaskan hadis yang satu tadi itu dikisahkan jika seseorang dalam jiwanya muncul hal itu ya, yakni dengki tadi, dan dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya serta tidak melakukannya dan mengucapkannya, maka hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Ya.
Jadi saya ulang lagi, jika seorang dalam jiwanya muncul hal itu, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk menghilangkannya serta melakukan dan mengucapkannya, maka hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Ya, ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama, meramalkan kesialan tadi, ya, tiarah, ya, kejatuhan apa ini? Cicak, kemudian apa, nguk, suara burung hantu, apa burung apa itu? Burung apa? Burung apa? Yang dulu tak bisa ada, wah ini bisa ada orang meninggal. Senes Bapak, dares. Ono dares lewat ini mendengar orang mati misalnya. Nah, itu tiara Bapak, hati-hati. Jadi hal seperti itu. Jadi jangan biasa nanti non sewu. Sekarang kan memang difasilitasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita jujur difasilitasi. Begitu jangan ada kejadian di rumah, tiba-tiba ada burung perkutut masuk ke rumah, cus, langsung browsing. Ada apa dengan burung perkutut? Kan gitu ya. Ini termasuk tiarah Bapak ya. Jadi hal seperti itu hal yang biasa, jangan dicari-cari, yang itu menjadikan kita tidak akan pernah selamat darinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, buruk sangka ya. Jadi sultan. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengki. Ya. Sehingga Bapak Ibu disampaikan dalam kitab ini, jika kalian merasakan hal tersebut, ya yang pertama, jika kamu meramalkan kesialan sesuatu, maka jangan kamu kembali mundur. Ya tadi saya contohkan, kalaupun wah ini kejatuhan cicak akan celaka, maka udah jalan terabas saja ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan hal tersebut. Ya. Kemudian jika kamu berburuk sangka, ini berikutnya, apa yang kita lakukan agar kita tidak dapat dosa itu, maka jangan kamu wujudkan tersebut. Ya, jadi misal jangan memburuk sangka pada seorang, wah biasa tuku mobil malu korupsi misalnya, misal gitu ya. Maka itu jangan dilanjutkan. Harus dikikis bahwa dia dapat itu karena memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya. Kemudian yang ketiga, jika kamu dengki, maka jangan kamu berbuat aniaya. Artinya misal non sewu, sifat dengki tadi kan yang itu bisa menjadikan kita menggunjing, memfitnah, bahkan membunuh atau bahkan menyuruh orang lain untuk mencederai dia. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hapus sifat itu, kemudian kita hindarkan semua hal yang mengakibatkan atau menyebabkan sebagai akibat daripada sifat dengki tersebut. Katanya ya, jadi subhanallah Bapak Ibu, satu hadis yang ringkas itu bisa berkembang terhadap beberapa hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang diminta kita untuk menghindari akhlak yang buruk, yakni kita untuk bisa menahan diri dari amarah. Ya, bisa menahan diri dari amarah ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Anhu, yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah SAW, laisa syadid, ya. Jadi lagi-lagi seringkali kalau kalimat laisa itu berarti never, ya, tidak ada hal, ya, tidak ada sedikit pun, ya. Syadid, yakni kekuatan, ya, atau kehebatan, gitu, ya. Ya, dari siapa? Bisyurah, yakni orang yang menang bulat. Ya, jadi mungkin katanya seperti ini. Jadi tiada kehebatan sedikit pun, ya, kepada orang yang menang gulat, ya, tidak kekuatan sedikit pun buat orang yang menang gulat. Innamasyadid, tetapi yang namanya sebuah kemuliaan, sebuah kekuatan, yakni alladzi yang yamliku nafsahu intal qadha maksudnya. Ya, yakni mereka adalah yang dapat menahan dirinya ketika marah. Jadi menahan diri ketika marah, nih Bapak Ibu. Jadi posisi marah dia mampu menahan diri, itu subhanallah, itu luar biasa. Jadi makanya kemarin di bab marah kan kita sempat bahas, ya. Jadi kalau posisinya berdiri diminta duduk, kalaupun duduk tidak bisa suruh tidur gitu ya. Kalau tidak masih tidur ya suruh berwudu, ya, dan seterusnya lah, ya. Lagi-lagi di sini perlu juga bantuan orang-orang sekitar, ya, kalau pas lagi marah seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan saat ini, ya. Ada seorang ibu tiri membunuh anaknya, ya. Nonton, ya, kemarin, ya. Itu juga kan kemarahan, ya.
alasannya sepele, katanya si bapaknya ini lebih mencintai anak ininya daripada dia dan anak kandungnya dia, sehingga dia dibunuh dan sebagainya. Ya, dan banyak kisah-kisah yang bisa kita saksikan. Itu semua kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk meluapkan kemarahan tersebut, tapi dia bisa menahan diri. Itu adalah orang yang paling kuat. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ini bukan sekedar menahan marah saja, tapi menahan marah yang dia semestinya dia mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut. Siapa itu? Misal seorang pimpinan terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya, ya, orang tua terhadap anaknya misalnya, ya. Ataupun orang yang lebih kuat secara fisik terhadap yang lebih lemah dan sebagainya. Banyak hal, atau orang yang lebih kaya pada orang yang miskin, ya. Itu banyak yang bisa dilakukan ketika dia marah, tetapi dia menahan diri, itulah orang yang paling kuat. Jadi tentunya Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi pribadi yang kuat seperti itu, menurut saya kemarin ada hadis yang menarik, ya. Orang yang seperti ini, orang yang mampu menahan marah ketika dia mau meluapkannya, ini nanti akan dipanggil Allah, ya. Di akhir nanti dipanggil Allah di hadapan para makhluk yang lain. Menurut saya disuruh apa? Masih ingat kemarin apa? Lupa. Ini perlu biar jenengan punya motivasi gitu, ya. Ternyata begitu Allah panggil orang yang seperti ini, yang tadi mampu menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, itu dipanggil Allah kemudian di hadapan para makhluk yang lain. Itu untuk disuruh milih bidadari yang dia paling suka. Subhanallah, gitu. Ini kan lagi-lagi Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak sekali bagaimana Rasulullah atas perintah Allah untuk menyampaikan hal-hal untuk memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang begitu mulia, ya. Baik Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Hadis ini mengandung petunjuk untuk lebih sungguh-sungguh berjuang melawan hawa nafsu daripada berjuang terhadap musuh. Masih ingat betapa Rasulullah begitu habis perang Badar, itu disampaikan Rasulullah, disampaikan bahwa sungguhnya kita barusan perang Aswad menuju perang Akbar, ya, dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat pada bingung gitu. Jadi perang Badar yang begitu luar biasa dianggap perang kecil gitu, ya, menuju kepada yang perang besar. Maka bertanya, apa ya Rasulullah perang Akbar itu? Ya, ini perang melawan hawa nafsu. Sehingga Bapak Ibu jenengan atau kita semua punya potensi untuk bisa mengalahkan para pahlawan Badar gitu, ya. Jadi pahlawan Badar itu beliau mampu mengalahkan kaum kafir, ya. Itu adalah perang yang luar biasa. Tetapi begitu jenengan mampu mengalahkan hawa nafsu, maka jenengan bisa mengalahkan semuanya. Mungkin pernah kami sampaikan di majelis ini pula betapa musuh kita itu ada beberapa level, ya. Level terendah itu adalah orang-orang kafir, gitu ya kemarin, ya. Level terendah orang kafir, ya, itu yang dimusuhi oleh di perang Badar. Level berikutnya orang munafik. Jadi orang munafik nanti ada dua, ada munafik secara akidah dan ada munafik secara fi'liyah, gitu ya. Kemudian level berikutnya syaitan, gitu ya. Syaitan itu level ketiga. Dan ternyata level yang paling tinggi adalah hawa nafsu kita. Artinya Bapak Ibu, saat jenengan bisa mengalahkan hawa nafsu, itu pasti bisa mengalahkan setan, munafik maupun orang kafir. Nah, ini logikanya harus ke sana. Baik. Bapak Ibu Allah. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, adapun antara hal-hal yang membantu menghilangkan kemarahan adalah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, ya, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu, ya. Kemudian berwudu, mandi, duduk dan seterusnya lah. Ini hal-hal yang bisa menghilangkan kemarahan kita. Baik. Bahkan kalau memungkinkan, kita bisa mencontoh Abdullah bin Umar, gitu, ya. Abdullah bin Umar itu punya rumah, satu di kota Madinah, satu di luar kota Madinah, gitu, ya. Kemudian beliau menyadari betul bahwa di tanah haram Mekah dan Madinah itu tidak boleh ada dosa yang dilakukan. Maka beliau tidak akan mungkin marah di dua tempat tersebut. Tetapi beliau sadar betul bahwa satu ketika juga pengen marah, gitu, ya. Maka beliau pengen rumah di luar kota Madinah. Sehingga disampaikan pada istrinya dan kerabatnya, tolong ingatkan kalau saya mau marah, kita keluar kota Madinah. Jadi ada beberapa kali kejadian begitu beliau mau marah sama istrinya karena satu sebab, ya, maka istrinya diajak keluar.
Yan Berso dari Madinah keluar ya cukup jauh gitu. Hanya nyampe rumah di luar kota Madinah ya akhirnya refreshing bukan lagi marah kan gitu. Ini contoh. Mungkin perlu juga nanti jangan kalau rumah gitu. Jadi rumah satu disekat dengan indah gitu. Satunya dipacet misalnya. Begitu disepakati pokok di rumah ini nggak boleh ada kemarahan misalnya ya. Kalau marah kita harus keluar ke rumah satunya. Di mana dipacet misalnya. Itu boleh. Betapa sahabat-sahabat itu melakukan satu hal yang lagi-lagi ini untuk menjalankan atau melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, hadis ini melarang kita untuk melakukan satu kezaliman. Ya, melarang kita untuk melakukan satu kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu eratkannya dengan satu kegelapan, zulumat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar ya, barusan kita ceritakan ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau berdua, yakni Abdullah dan Umar. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Adzulmu, ya, kezaliman. Ini belum menjelaskan. Kezaliman adalah zulumat, yakni kegelapan ini jamak ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, pertanyaannya berikutnya Bapak Ibu, apa itu kezaliman? Jadi seringkali dalam beberapa kitab disebutkan kezaliman itu lawan daripada keadilan. Ini berarti ada kaitannya dengan PKS keadilan gitu ya. Jadi artinya kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perintah yang dilaksanakan, larangan yang ditinggalkan, ya. Makruh sedapat mungkin ditinggalkan, itu bisa menjaga kemuliaan kita. Sebaliknya kezaliman kebalikannya. Ada perintah ditinggalkan, ada larangan malah diterjang. Itu namanya kezaliman. Ya, dan kezaliman itu contoh misalnya paling gampang sholat ya, itu perintah kita tinggalkan misal, itu betul kezaliman. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, ini kita tidak bicara kafir nggih. Kafir udah nggak bisa bahas. Jadi kitab ini khusus pure bicara tentang orang-orang beriman. Sehingga yang dibahas dengan kezaliman dan kezaliman yang dilakukan oleh beriman. Karena orang kafir tidak usah dibahas, otomatis dia akan lebih dari itu kan gitu. Jadi lagi-lagi di sini kita bicara orang-orang beriman. Ya, sehingga di sini adalah kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi Bapak Ibu disampaikan dalam hadis ini bahwa dalil tentang pengharaman kezaliman pada jiwa, harta dan kehormatan. Ya, jadi jelas sekali bagaimana kalau kita bicara kezaliman pada jiwa, yakni bagaimana kita tidak menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita, atau dengan bahasa lain qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, jiwamu ya, dan keluargamu dari api neraka. Itu jiwa. Berarti kita orang-orang seperti ini ngaku Islam, ngaku beriman tapi tidak menjalankan sholat dengan baik. Dia ngaku Islam tapi tidak puasa dengan baik. Dia ngaku Islam tapi dia tidak menjalankan atau melaksanakan zakatnya, menunaikan zakat dan sebagainya. Jiwa. Harta juga seperti itu. Dia memiliki harta, tetapi manakala dia gunakan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu yang kezaliman. Begitu juga dengan kehormatan. Dia memiliki kehormatan, memiliki keluarga, memiliki status sosial ya, tapi digunakan untuk kesombongan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kezaliman. Oke, ini contoh-contoh yang harus kita kuatkan, karena kezaliman seperti itu akan menjadikan kegelapan pada hari kiamat. Baik, sehingga Bapak Ibu, pada hadis berikutnya itu diminta kita untuk menjauhi kezaliman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Jabir. Ya, Bapak Ibu yang bersong ya. Hadis-hadis seperti ini diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, tapi benar-benar satu gitu ya. Saling menguatkan ya. Ada karena juga sebuah hadis yang tadi di awal kita sampaikan, satu hadis tadi diriwayatkan oleh banyak sahabat. Atau bahkan kemarin pada saat kita bicara kitab Al-Wafi yang pertama ya, bicara masalah niat, itu banyak sekali sahabat yang melihatkan karena beliau lagi duduk bersama-sama seperti itu. Ya, baik. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, jagalah kezaliman, atau dengan bahasa lain jauhilah kezaliman. Ya. Kenapa? Fa inna dzulmun, karena sungguhnya kezaliman zulumat yaumal qiyamah, yakni kegelapan pada hari kiamat. Satu, ya. Kemudian yang kedua, wattaqus syuhha, ya. Syuhha itu adalah
kikir ya. Jadi jauhilah kikir atau jagalah dirimu dari sifat kikir. Kenapa? Fa innahu karena sunya sukha, kikir itu ahlaka mangkana qablakum. Ya. Karena ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sehingga Bapak Ibu ini penting ya. Jadi seringkali kan kita banyak orang yang salah pemahaman gitu ya. Kita hemat itu bisa menyelamatkan, seolah-olah kan gitu ya. Hemat dan mati, begitu ada orang butuh kita nggak kasih ya. Begitu kita mau infak kita mikir dan sebagainya lah gitu ya. Itu yang menunjukkan sifat sukhah, yakni sifat kikir tadi. Dan justru orang-orang yang tadi yang memiliki sifat seperti itu, sifat sukhah tadi, sifat kikir ini, ya dia katakanlah ada orang minta tolong dan enggan membantu, ada orang ngajak berinfak dia enggan mengeluarkan dan sebagainya, yang dia pikir secara logika seolah-olah dia akan menghemat harta dia, justru tanpa menghancurkan. Jadi faktanya banyak orang yang begitu memiliki sifat itu tidak akan pernah lama Bapak. Kalaupun dia bisa bertahan sampai kehidupan dia, bisa dipastikan generasi berikutnya mesti hancur. Yang bisa bersanilah banyak itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ini adalah nas atau dalil Allah yang pasti kebenarannya. Katanya sehingga Bapak Ibu bahkan kita jumpai beberapa orang yang orang tuanya mungkin secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kurang, tetapi tidak pernah memiliki sifat kikir tadi. Pada generasi berikutnya itu subhanallah putra putrinya luar biasa keistimewaannya. Banyak sekali kita contoh. Kenapa? Karena Allah memberikan satu dalilnya dan pasti kebenarannya. Artinya apa? Berarti kita nggak boleh melakukan hal yang tadi, yang sukhah tadi. Sebaliknya kata menjadi orang yang senantiasa dermawan dan seterusnya lah. Jadi karena pasti selain kita mendapatkan kemuliaan akan hal itu, maka putra putri kita atau keturunan kita akan mendapatkan hal yang sama. Jadi ini kisah-kisah banyak Bapak. Mungkin ada satu kisah yang menarik ya. Ini orang tuanya Menteri Agama atau orang tuanya Menteri Ketua PBNU, yakni Yai Khalil Bisri. Jadi kakaknya yang Gus Mustafa Bisri. Saya pernah ketemu langsung sama beliaunya, berdua di satu ruangan beliaunya itu. Itu beliau punya santri ya. Dia juru pijit Bapak, jadi buruh di situ ya. Kemudian ditanya sama Yai Bisri, kamu apa jam ini Gus? Pokoknya saya nyantri ke jenengan lah gitu. Kalau jenengan pijit saya pijit dan sebagainya lah gitu ya. Terus beliau sampaikan, kalau kamu pengen anakmu tidak lebih dari dirimu, artinya lebih mulia dari kamu, maka harus lakukan hal yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan apa Kiai gitu ya? Maka banyaklah bersedekah. Yang bayangkan padahal dia buruh ya, buruh tani kalau nggak salah saya itu. Subhanallah. Pertama yang ditunjukkan Allah itu putra putrinya hufat. Kemudian lulus semua saat kita bicara S1. Dari 5 putranya itu kisahkan seperti itu. Jadi ini contoh nyata, sehingga jangan pernah kita berpikir manakala kita bisa mencukupi anak-anak kita, kemudian kita mengabaikan yang namanya infak ini. Karena sesungguhnya kita akan jumpai betapa anak-anak kita akan mendapatkan suatu kemudahan saat kita memberikan kemudahan pada orang lain. Sebagaimana disabdakan di hadis yang kemarin, barang siapa memberikan kemudahan pada seseorang, maka dia akan dimudahkan Allah urusan dunia dan akhirat. Dan itu berarti dia dan ahlinya. Ngerti ya? Baik. Kamu ada yang perlu didiskusikan buatan. Kalau serius sangat gitu ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, di kitab ini as-suhha tadi ya, atau kikir ini lebih buruk dibandingkan dengan bakhil ya. Dan saya lebih buruk daripada bakhil ya. Jadi kalau bakhil itu hanya sekedar tidak mau berinfak, kalaupun suhha kikir ini udah nggak mau berinfak, udah nggak mau nolong orang dan sebagainya, yaitu meminta apa yang tidak menjadi haknya dan menahan untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi di antara suhha itu ada ini orang yang diberi harta yang cukup, kemudian punya nisab tapi tidak mengeluarkan zakat, itu tidak menunaikan, itu berarti dia termasuk suhha. Kemudian dia diberikan rezeki Allah yang tidak pernah kosong gitu, tapi dia tidak pernah melakukan yang namanya infak harian misalnya.
Ini termasuk bagian sukha. Ya, baik. Lanjutan hadis ini ya disebutkan di dalam lanjutan hadis yang baru kita baca tadi. Ya, kenapa? Karena kekikiran itu telah menyebabkan orang-orang sebelum kalian untuk membunuh dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan kepada mereka. Ya, jelaskan ini. Jadi lagi-lagi sifat kikir itu menjadikan kekacauan di masyarakat, bahkan terjadi pesat pembunuhan dan sebagainya. Ya, dalam hadis ini, hadis yang lain juga disebutkan 3 hal yang membinasakan kalian. Ya, 3 hal yang membinasakan kalian. Ya, ini penting sekali. Apa itu? Yang pertama, yang kekikiran yang ditaati. Wis kikir ditaati bisa, nanti taat kikir maksudnya itu jadi habitnya, kebiasaan dia untuk kikir gitu ya. Ya, jadi ini perlu kita buang agar kita tidak mentaati yang namanya kekikiran itu. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Jadi bukan lagi bicara kebutuhan, udah keinginan dan keinginan. Ya, yang itu semua memperturutkan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, non sewu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini banyak terjadi sekarang. Ya, ini kekaguman setiap orang yang memiliki satu pendapat terhadap pendapatnya. Ya. Jadi maksudnya yang terakhir ini. Misal, mohon maaf ya. Saya menyampaikan ngeten teks gitu ya. Kemudian Mas Wahyu, mohon maaf ini misal memuji saya misalnya. Oh, sangat bagus ya. Lah kemudian di saya muncul sifat ujub, itulah yang termasuk yang menghancurkan. Samanya misal ini udah jangan begini ya. Misal jangan rapat lah gitu ya. Rapat besok kan mau apa? Maulid ya. Sias kita 28 ya. Ya, jadi maulid ya. Kemudian milihlah seorang kiainya, ustadznya, hanya bisa hadir. Dan ternyata ustadznya luar biasa. Hanya wah ini dulu usulan Mas Miftah, tiba-tiba nggak ada geraknya gitu. Kemudian beliau merasa misalnya ini yang nggak boleh juga. Hal seperti itu. Ya, sehingga Bapak Ibu penting sekali buat kita begitu kita hadir untuk menyampaikan sesuatu ataupun apa namanya itu harus kita jaga betul hati kita. Ini bahasa hati. Yang tahu Bapak Ibu hanya kita dengan Allah sudah. Hanya kita dengan Allah. Jadi tidak bisa orang lain karena memang kewajiban orang lain hanya menilai secara lahiriah, kan masalah batin hanya kita dengan Allah. Sampai dikatakan di dalam satu kitab bahwa setan pun tidak tahu masalah seperti ini. Jadi kewajiban setan hanya menggoda, berhasil yang dia nggak tahu. Malaikat pun juga nggak tahu. Karena tugas malaikat hanya mencatat kebaikan-kebaikan dan tidak tahu masalah hatinya. Banyak kisah-kisah yang kalau kita mau cermati. Artinya hanya kita dengan Allah. Lah kalau sudah kita dengan Allah seperti itu, maka tentunya ya kita sendiri yang bagaimana memohon pada Allah yang satunya untuk senantiasa dimudahkan ya untuk melakukan hal itu semua. Di satu sisi kita terus belajar. Lagi-lagi Bapak Ibu belajar ini mungkin pernah kami sampaikan di satu kejadian ya. Jadi di mana nanti ujum atau riya ya itu menjadi satu hal yang yang ditakutkan Rasulullah ya. Manakala dengan sholat, kemudian ada orang yang datang ya. Kemudian muncul wah ini ada orang datang, saya coba perbaiki sholat ya karena dia. Itu riya. Tetapi begitu jenengan mencoba menyempurnakan sholat ya karena ilmu, dengan dapat 2 pahala sekaligus. Ya, satu pahala sholat tadi, yang kedua pahala menunjukkan pada orang ini loh sholat yang benar. Gitu. Subhanallah, ini penting ya. Jadi ini sama-sama kebaikan yang dilakukan, tapi nilainya satu adalah riya, yang satu dua kemuliaan. Gimana caranya? Ya kita belajar. Ya. Salah satu yang diajarkan oleh para ulama kita, ini nggak ada bukan hadisnya. Ya ini bagaimana beliau mengajarkan pada kita, kalaupun kita sedang melakukan satu kebaikan, kemudian dilihat orang, tiba-tiba muncul riya, itu jangan disegerakan, Bapak. Perlama sampai benar hadir kembali bahwa astagfirullah ini karena Allah bukan karena mereka gitu ya. Ya ini penting ya, ini sekali karena kalau jangan segerakan selesai udah selesai termasuk riya tadi. Tapi jangan begitu pertahankan sedemikian rupa, bahkan diperbaiki sedemikian rupa karena ilmu-ilmu yang ada itu, maka itu akan mendapatkan 2 kemuliaan sekaligus. Ya. Ini Bapak Ibu kalau memahaminya sepotong ya cuma riya saja ya selesai. Ya, tapi betapa para ulama kita memberikan cara hal yang luar biasa dan itu mengamalkan hadis Rasulullah gitu ya. Karena itu berlaku. Jadi begitu Rasulullah mengingatkan yang aku takutkan pada kalian adalah
syirik asghar, syirik kecil. Apa itu riya? Gitu ya. Ada seorang sahabat yang, ya Rasulullah, saya lagi sholat sendirian di rumah, tiba-tiba datang seseorang yang akhirnya membuat aku sholat, dan orang yang datang tadi istilahnya terkagum lah dengan sholatnya. Jadi bukan yang sholat yang kagum, tapi yang datang yang kagum. Apa jawab Rasulullah? Kamu mendapatkan 2 kemuliaan. Kata Bapak, ini penting sekali kita latih dalam diri kita sehingga kita sama-sama melakukan satu kebaikan tapi mendapatkan kemuliaan yang double gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah. Ya, jadi tadi 3 hal ya. Yang pertama yakni kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diturutkan, dan kekaguman setiap orang yang memiliki satu pendapat terhadap dirinya, pendapatnya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hasr ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqasuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Faulaika humul muflihun. Ya, kemenangan atau keberuntungan. Ini surat Al-Hasr ayat ke-9. Baik. Bapak Ibu Allah, ini terkait dengan masalah riya. Dan yang bersoh masalah riya ini mungkin kita tidak pernah dengar nama sahabat ini gitu ya. Oke, saya juga kan hadis sahabat kok saya nggak pernah baca sejarah dia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mahmud ibnu Labid. Pernah dengar? Sering ya. Seringkali yang selama ini kita dengar kan paling Abu Hurairah, Abdullah bin Umar gitu ya. Ini ada namanya sahabatnya Mahmud bin Labid. Ya. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, inna akhwafa, sesungguhnya aku takutkan, ma'akhafu, dari apa-apa yang menjadi ketakutan, alaikum atasmu, apa itu asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Apa itu ar-riya, yakni riya. Jadi Bapak ya Allah, ini ada beberapa hal ya yang dikuatkan dalam hadis ini, yang temuilah orang-orang yang dulu pernah kau perlihatkan di dunia, lalu lihatlah apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Baik, Bapak Ibu ya Allah, masalah riya ini cukup panjang ya, dan cukup waktunya. Jadi riya adalah menampakkan ibadah yang tujuannya dilihat oleh para manusia. Ya, lagi-lagi riya adalah menampakkan ibadah secara umum ya, dalam sawu, tidak hanya sholat, termasuk jenengan berinfak, termasuk jenengan mengeluarkan ide-ide cemerlangnya untuk satu acara kebaikan, termasuk juga jenengan udah banyak kebaikan-kebaikan itu yang dalam kategori ibadah itu tujuannya tidak lain hanya ingin dilihat oleh manusia. Ya, mungkin pernah kami ceritakan ada 3 orang ya, satu dia orang yang dermawan, yang 2 dia juru dakwah gitu ya, yang ketiga bahkan dia adalah orang yang mati syahid ya. Tetapi lagi-lagi karena tujuan dia untuk dilihat manusia, yang terjadi ya hanya itu. Ini namanya riya gitu ya. Baik, kemudian mereka memuji pelakunya ya, sampai kemudian mereka akan memuji pelakunya. Sehingga Bapak Ibu hati-hati kalau misalnya ada saudaranya, ada saudara kita yang melakukan satu kebaikan, itu jangan mudah-mudah kita memuji. Sampai Rasulullah mengingatkan pada kita, jika saudara memuji kamu karena kebaikan yang kamu lakukan, maka taburi dia dengan pasir. Karena itu membahayakan untuk yang pelaku ini, muncul raja dan sebagainya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu, sehingga ya cukuplah kita puji. Kalau bisa kita muji di hadapan orang lain, ya. Ya, misal Najib ya melakukan satu hal yang baik ya. Kemudian kita semua terkesima, misal, tidak perlu jangan sampaikan pada beliaunya. Jadi bisa jadi Pak Arsono atau datang Abah Muklas misalnya terkait dengan kebaikan, itu oke, itu baik. Itu yang terjadi para sahabat. Ya, sahabat, ya, monggo. Ya. 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 Ada juga Bismillah. Situasi di mana Al-Quran juga menyerukan bahwa beramal soleh itu harus ditunjukkan. Ini frasanya namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Agar maksudnya baik, berlomba-lomba dalam kebajikan ini tidak terjerumus menjadi riya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Atur nun. Baik.
Jadi Bapak Ibu yang Allah, lagi-lagi riya adalah satu perilaku amalan yang ingin dipuji orang dan akhirnya memuji orang dan menjadikan kita tidak tahan akan hal itu. Maka tentunya yang harus kita persiapkan yakni bagaimana kita menata diri kita. Artinya berarti niat kita karena Allah. Innamal a'malu binniyat, harus kita kuatkan. Untuk bisa memahami itu lagi-lagi ilmu Bapak Ibu. Saya sering sampaikan ilmu dan ilmu. Ya, ilmu itu minimal ada 3 hal. Ya, yang pertama dia adalah satu amalan yang paling mulia, itu menuntut ilmu. Yang kedua, yakni amalan yang memudahkan kita masuk surganya Allah, itu ilmu. Yang ketiga, ilmu itu menjadikan kita orang yang takut sama Allah dan itu akan dicintai oleh Allah. Ya, sehingga kalau fasabil khairat tadi leres Bapak, ini penting sekali terus dilatih. Dan nun sewu, jadi bukan berarti begitu kita takut riya, tidak melakukan hal itu malah salah. Karena untuk melatih sebuah keikhlasan itu harus melakukan, mengamalkan. Ya bohong, aku gak ikhlas, gak usah amal ya jangan boleh. Mereka kan beramal begitu mungkin awal-awal muncul riya, oke tidak apa-apa ya. Tetapi ya tadi saya contohkan di awal, sehingga itu kita hadirkan Allah, kita hadirkan niat dan kita murnikan yang nantinya menjadikan kita kembali pada niatkan Allah. Sangat baik. Coba saya coba tuntaskan dikit ya. Ya, jadi riya tadi Bapak Ibu, riya adalah riya tadi itu merupakan pintu yang luas dan sebagiannya lebih besar daripada yang lainnya. Itu lagi-lagi masalah riya. Ya, sehingga disebutkan di dalam sini diriwayatkan oleh Abu Said ya, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian dibandingkan Dajjal. Dan selanjutnya jadi Rasul pernah bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, maka sahabat pertama baik ya Rasulullah, maka beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang yang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya karena dia melihat ada seseorang yang memperhatikan dia. Hadis riwayat Ahmad. Oke, itu yang pertama. Tetapi di saat yang sama Bapak Ibu, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ketika aku berada di rumahku, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang masuk ke rumahku untuk menghadapku, lalu ia membuat kagum terhadap apa yang aku lakukan. Ya, karena aku telah melihatku sholat. Apa jawab Rasulullah? Kamu mendapatkan 2 buah pahala. Ya, artinya Bapak Ibu, fastabil khairat itu bagus. Saat jenengan mampu fastabil khairat, berarti jenengan punya 2 pahala. Apa itu? 1, yakni pahala infak tadi, misal kalau itu infak ya. Yang kedua adalah pahala dakwahnya tadi Bapak. Sama dengan tadi ya. Jadi 1 dia adalah pahala sholat dia karena Allah. Yang kedua yakni pahala dia memberikan contoh kepada tamunya di mana sholatnya yang benar. Ngerti Bapak ya, salah katanya. Fastabil khairat tadi larinya ke sana. Maka artinya kalau jenengan mampu fastabil khairat itu lebih bagus, katanya itu lebih bagus. Dan ini akan ringan atau mudah jika kita berjamaah Bapak. Ya, kita berjamaah. Ya, terakhir disampaikan di dalam hadis ini, yakni sebagaimana Rasul tadi ya, bagimu 2 pahala, yang pahala sembunyi-sembunyi dan pahala ketika orang terang-terangan melihat kamu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa shalawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahum sayudkhilumullah fi rahmati innallaha ghafurur rahim. Ya, di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Jadi ini salah niat dia gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi lagi-lagi dia lakukan itu, 1 ingin mendekatkan di bulan Allah, berarti masalah hati. Yang kedua dia ingin mendapatkan doa Rasulullah. Doa, okay?
Semoga kita mampu melaksanakan itu semua nggih, dan kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang double seperti itu nggih. Dan itu nanti kita bawa pulang, kita menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.